kita akan mencoba mengupas untuk pelajaran yang minggu kemarin sudah Ibu sampaikan. Sebelum Ibu mulai, ada yang perlu disampaikan atau ada pertanyaan tidak? Cek, ada pertanyaan? Tidak ada? Seandainya nanti perlu penjelasan dari Ibu, tolong nanti mic dinyalakan atau anak-anakku semuanya bisa tulis di kolom chat ya. Tulis di kolom chat seandainya nanti ada pertanyaan. Jelas? Ya, siap jelas. Oke, ya. Ibu mau share mengenai tugas yang 2 minggu yang lalu Ibu sampaikan dan minggu kemarin ya. Kita coba sama-sama melihat yang Ibu sharekan tugas kalian. Terlihat jelas anak-anakku semuanya? Siap jelas Bu. Oke, ya ini 2 minggu yang lalu Ibu nyampaikan tugas bahwa pertanyaannya di tugas itu kalian mengeksplor apakah PCB itu pengertian dan bagaimana prosesnya. Nah, kalau dilihat yang mengumpulkan baru tidak semuanya ya. Ini belum Ibu approve karena pengen melihat semuanya sudah mengerjakan belum. Namun Ibu tunggu sampai detik ini baru beberapa juga yang mau mengumpulkan. Oke, kita lihat salah satu dari rekan kalian tugasnya. Nih, Mbak Siti Nuri Anjani ya. PCB adalah singkatan dari Print Circuit Breakout ya, block. Yang di dalam bahasa Indonesia sering terjemahkan papan rangkaian cetak atau papan sirkuit. Ya, sudah betul ini. Kemudian skematiknya adalah ini untuk setiap komponen yang diletakkan pada skematik. Nah, skematik ini adalah istilah nanti kalau kalian menggunakan perencanaan pembuatan PCB dengan Proteus. Ada skematik, ada PCB. Nanti semacam itu akan lebih jelas kalau kalian sudah masuk di Proteusnya ya. Semester depan kita masuk ke software Proteus. Namun sebelum masuk ke software Proteus, anakku semua harus paham proses membuatnya secara manual dulu. Karena apa? Dasar dari pembuatan PCB adalah harus secara manual dulu, harus paham. Kalau sudah paham, nanti aplikasinya di dalam software akan lebih gampang ya. Oke, ini sudah ya. Oke, kita lihat dari yang lain ya. Ini Mbak Utari. Kita lihat pengertian PCB dan cara mendesainnya. Oke, kebanyakan sudah betul pengertiannya. Kemudian cara mendesainnya adalah membuat gambar sirkuitnya. Gambar sirkuit itu ada sama dengan gambar rangkaiannya ya. Gambar rangkaian tersebut itu nanti kita gambar di
skematiknya, kemudian membuat PCB, kemudian mendesain sirkuitnya. Mendesain sirkuitnya adalah mendesain yang di di ini ada yang gabung. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian mengecek keterlaksanaan komponen, menguji fungsional rangkaian, dan verifikasi footprint skematik. Nah, ini langkah-langkah kalau kalian menggunakan nanti di program Proteus. Namun secara manual yang perlu kalian cermati itu adalah langkahnya. Langkahnya bagaimana? Nah, mendesainnya. Nah, oke, ini beberapa tugas. Kemudian Ibu lanjutkan dengan tugas yang dari psikologi. Nah, ini tugas minggu yang lalu kalian tidak mendesain tetapi menggambar rangkaian yang sudah ada. Ada rangkaian skematiknya begini, kemudian ini adalah perencanaan tampak atas. Nah, tampak atas itu komponen ini bersama jalurnya akan kelihatan tampak atas. Kemudian kalau tampak jalur PCB-nya itu hanya rangkaiannya saja, hanya jalurnya ini saja. Kemudian kalau tampak tata letak komponen itu yang terlihat hanya komponen-komponen dari atas. Ya, ini kalian menyalin supaya ada gambaran. Ya, ada gambaran. Oh, desain PCB-nya itu begini, ya. Dari gambar rangkaian kemudian dipindahkan ke PCB papan rangkaian tadi, yang bawahnya itu berupa jalur PCB, yang atasnya berupa komponen-komponen yang disusun begini. Nah, itu. Kemudian yang Ibu evaluasi dari gambar ini adalah satu, proses kerja kalian antara gambar dua-duanya tampak atas ini akan kelihatan. Kalau kalian sekiranya kemarin Bu tulisannya tidak jelas, nah kalau tidak jelas, kalau logikanya itu main, itu sudah kelihatan dari sini. Oh, ini adalah rangkaian ini, jadi sama ini keterangannya. DC 12 volt, ini juga DC 12 volt. Kemudian oh di sini ada resistor, oh berarti resistor ini. Nah, itu logikanya. Kemudian kalau ini diterapkan ke dalam PCB dan papan rangkaian atas, nah kalau kemarin beberapa minggu yang lalu itu gambarkan atas bawah, jadi mirrornya atas bawah. Kalau ini adalah mirrornya samping, karena bendanya sama. Ini dari bawah, ini dari atas, dimirrorkan samping. Nah, logikanya kalau mirror sama berarti ini adalah untuk DC. Ini sejajar enggak? Tuh. Kemudian ini adalah, nah ini R, yang satunya kakinya kemana ini? Nah, logikanya begitu. Kemudian ini adalah mirror yang di sini, kotakan di sini. Nah, ini dua, ini adalah yang di sini, ujung sini, mirror. Yang di sini adalah ujung yang di sini. Tiga ini adalah dari transistor begini. Nah, logikanya main semacam itu. Nah, sampai ini jelas tidak? Siap, jelas. Ya. Siap, jelas Bu. Oke, ya jadi nanti diperbaiki ya, karena kalau masuk nanti Ibu akan melihat hardnya ya, hardnya semua job akan Ibu lihat. Kemudian ini satu ya, ada juga yang sampai detik ini masih salah menulis nomor job dari Mas siapa ini, Radgil Barata. Nah ini masih nomor job, ini nomor job berapa?
bukan nomor job 1. Ya, Mas Ragil ada? Ragil sudah masuk ke Zoom, maaf ke Google Meet. Nah, ini ya dicek ya nomor jobnya. Nah, ini belum ada keterangan. Nah, kemudian evaluasinya berikutnya adalah ini. Titik-titik ini atau lingkaran-lingkaran ini adalah merupakan titik dari kaki-kaki ini ya. Resistor kan ada 2 kaki, oh berarti 2 kakinya ini. 2 kaki dan Ibu sampaikan, coba Ibu lihat dulu soal. Sharekan. Kelihatan enggak yang Ibu sharekan? Tak kelihatan, Bu. Rangkaian lampu pijar berkedip ya. Jelas? Lampu pijar berkedip. Oke, nah sekarang proses membuatnya anak-anakku semuanya. Proses membuat rangkaian pijar berkedip. Nah, langkah pertama buat gambar ini dulu. Ya, gambar ini dulu dibuat. Nah, setelah membuat gambar, kalian akan mendesain ke dalam PCB. Itu yang pertama, kalian buat ukuran kotaknya dulu. Nah, ukuran kotaknya itu kalau bingung kalian sama besarnya. Ya, sama besarnya dulu. Karena apa? Semakin jam terbangnya kalian mendesainnya itu semakin sering, maka kotakan dari PCB itu akan semakin kecil akan semakin baik. Nilai efisiensi akan semakin baik. Nah, karena nanti kalian belajar dulu secara manual untuk mendesain caranya bagaimana, perhatikan kotakannya sama dulu. Setelah sama, kalian buat terminal atau kaki-kaki dari komponen-komponen ini. Kaki-kaki dari komponen ini berupa lingkaran-lingkaran. Ya, contoh misalnya R di sini. R1 di sini itu mempunyai 2 kaki, atas dan bawah ini. Ini adalah kaki R1-nya, ini R1-nya. Kedua, kapasitor. Kita buatkan kapasitor. Kita letakkan tempatnya persis dulu ya. Tempatnya persis dulu. Ini ada temanmu yang baru gabung dulu, Ibu izinkan dulu. Oke ya, jadi sesuai dengan letak-letak dari ini. Kemudian transistor, ini transistornya. Oke, transistor. Kemudian Ibu lagi misalnya tambahkan lagi, ini ada kaki R lagi. Ibu insert, kita buatkan kaki untuk yang R3 di sini. Nah, di sini. Kemudian ada lagi kaki satunya di sini. Oke. Ya. Nih, ini untuk R di sini. Kemudian untuk R yang di 4, kita buat R yang keempat. Ini R yang keempat di sini Ibu buat. Kemudian ini. Oke, kapasitornya ada Bu. Oke, kapasitornya ada di sini. Di tengah di sini. Antara kapasitor satu dengan kaki yang satunya. Oke, kita pindahkan. Ke bawah. Oke, kemudian ini apa, kaki untuk transistor, untuk kaki transistor di sini. Satu, kemudian satu. Ini terlalu jauh, kita dekatkan. Oke, ini kalau secara manual. Nanti kalau secara menulis kalian akan lebih gampang karena tidak satu persatu tapi langsung ke komponen. Oke, paham ini sampai ini membentuk kerangka dasarnya.
dimatikan dulu. Ada yang mengaktifkan Mas Fafa Pandia, mic-nya dimatikan dulu Mas. Halo Mas Fafa, mana ini Mas Fafa? Cek mic-nya dimatikan dulu. Oke, Mas Fafa Pandia ditinggal ya ini kayaknya. Mungkin di motor Bu. Oh di motor, oke ya dalam perjalanan. Oke setelah ya ini ada kendaraan. Oke setelah ini kalian akan membuat jalurnya ya, buat jalurnya persis dulu. Cuma yang akan kalian cermati di sini adalah begini. Dalam membuat titik-titik ini, dalam membuat kaki-kaki, kalau R jarak antar titik di sini adalah 1 cm minimal, paling lebar itu adalah 1,5, tidak boleh lebih dari 1,5 cm. Oke, R ini adalah nanti 1 cm, ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kemudian kalau kapasitor itu adalah normalnya itu adalah setengah senti, ini setengah senti, ini adalah setengah senti. Maksimal itu adalah 1 cm. Kenapa tidak boleh lebar? Karena nanti supaya sesuai dengan barang aslinya atau benda aslinya. Jadi kalau resistor itu 1 cm karena kita lihat bentuk fisiknya, kode warna resistor, badannya resistor itu kan lebarnya 1 cm, maksimal 1,5. Oke. Kedua, transistor di sini nanti kalau mau merencana lihat bentuknya kapasitor dulu ya. Bentuknya kapasitor itu adalah apakah bentuknya nanti berbentuk kakinya 3 atau lurus 3 jejer. Jadi nanti sebelum kalian mendesain itu browsing dulu bentuk fisiknya apa komponen tersebut. Jadi sesuai dengan kakinya kita mendesain. Nah, kalau yang di sini nanti desainnya itu adalah kakinya berbentuk segitiga sama sisi, 3 kaki. Oke. Setelah mendesain ini, langkah berikutnya adalah membuat jalurnya. Nah, jalur kita cermati di sini dulu. Kalau di sini persimpangan dan ada titik, nah besarkan. Di sini ada persimpangan dan titik, berarti di sini boleh nyambung. Kalau di sini ada persimpangan, di sini tidak ada titik, berarti tidak boleh nyambung. Oke, kita caranya buat adalah kita buat garisnya dulu ya, supaya kalian nanti sama. Kita yang atas adalah untuk yang positif, yang bawah untuk yang negatif. Kita buat garisnya set, kita secara manual kita buat garis. Oh ini nanti adalah garis untuk positif, kemudian yang bawah untuk garis yang negatif. Kemudian ini terhubung dengan kaki sumber positif. Kita hubungkan ini kita hubungkan ke sini. Luruskan. Ini nyambung nanti. Oke, sambung. Kemudian yang bawah kita sambungkan garis ini untuk di sini. Nah, kemudian yang bawah ini R ketemu kapasitor dan ketemu ini. Oke, garis di sini kita gariskan di sini. Ini ketemu dengan kaki di sini.
kapasitor ini ketemu dengan R yang di sini. Kapasitor tersebut ketemu sama ini. Kemudian yang ini adalah ketemu sama yang atas. Ini ketemu sama yang atas. Oke. Yang atas kita gabungkan dulu semuanya. Oke, ini sama yang bawah. Nih nyambung sama ini. Kemudian yang ini sama yang bawah di sini. Oke, kemudian yang bawah ini sama yang ini bawah. Oke. Ada yang belum? Ini nyambung ke transistor. Ini nyambung ke sini. Oke. Nah, sampai di sini ini nyambung ke sini. Nah, ini nyambung R. Oh, R-nya tak akan naikkan dikit biar kalian tahu perbedaannya. Ini persimpangannya ya. Oke. Ini kita garis ke sini. Ya, kita garis ke sini. Ini ya, kemudian ini nyambung ke sini. Ya, oke. Nah, ini ada titik tumpu atau titik pertemuan. Jadi ini bisa, jalurnya bisa ketemu. Tidak apa-apa karena ini ada titik. Tetapi kalian perhatikan ini. Ini persilangan dan di sini tidak ada titik. Berarti kalian tidak boleh langsung dari sini nyambung ke sini. Dari sini nyambung ke sini, tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau ketemu ya konslet, positif sama negatif misalnya. Nah, untuk itu cara mendesainnya kalian harus lewat bawahnya komponen. Bawahnya komponen itu bisa yang dilewati R, bisa karena di sini ada jaraknya 1 cm tadi. Ini setengah, jadi bisa. Jadi kita lewatkan di salah satu komponennya. Contoh, misalnya kita lewatkan di tengah ini. Jadi ini akan kita hubungkan ke sini. Caranya nih kita cari supaya dia nanti tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Kita tarik ke atas. Oke. Nah, kita lewatkan jalurnya ke sini. Kita lewatkan jalurnya supaya dia nanti tidak temu. Oke. Kemudian ini belum nyambung kita. Kemudian yang di sini baru bisa langsung ini ketemu sama ini. Ya. Paham? Ya, paham Bu. Ya, paham ya. Jadi tidak boleh jalur ketemu. Kemudian nanti setelah buat ini jalurnya sudah pakai desain dulu, di sketch dulu. Ini nanti kalian tambahkan lagi. Setelah desainnya sudah, ini harus sejajar. Kemudian garis itu ditebalkan, diarsir. Garisnya itu diarsir ya. Diarsir kurang lebih kalau garis itu sekitar nanti lebarnya 0,3. Nah, di kayak gini ya. 0,3. Ini juga semua garis ditebalkan kurang lebih nanti lebarnya adalah 0,3 kayak gini. Ya, karena apa harus tebal supaya nanti kalau dilarutkan tidak tidak putus ya. Kemudian sumber, ini karena sumber kalian harus terminalnya lebih besar ya, sumbernya adalah lebih besar dari yang lain. Ini sumber 1, ini sumber yang kedua harus lebih tebal, baru ini nanti kalian gabungkan, ini digabungkan. Oke, sampai detik ini
Paham yang Ibu sampaikan? Paham? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, oke, silakan. Untuk panjang komponen tadi 1 cm atau berapa, Bu? Ya, kalau R itu titik ini 1 sampai 1,5. Jadi minimal 1 cm, maksimal 1,5. Oke? Siap, Bu. Kemudian kalau kapasitor minimal setengah senti, maksimal 1 cm ya, setengah senti sampai 1 cm. Kemudian kalau transistor, jarak antar titik ini adalah 0,2 sampai 0,3 cm ya. Jadi tidak boleh kalau kalian membuat jalur itu di tengah-tengahnya transistor di sini kasih garis, nggak boleh karena memang sangat kecil. Yang boleh dilewati itu adalah 1 adalah R, 2 adalah kapasitor. Paham Mas? Sudah jelas? Siap, Bu. Terima kasih. Oke, sip. Ada lagi yang tanya? Cukup? Jelas? Nah, tugas berikutnya dalam 1 minggu ini anak-anakku semuanya nanti mendesain. Ibu sudah contohkan ini, kemudian dilanjutkan desainnya ke samping di sini. Kemudian ditebalkan dan lain-lain. Kalian mendesain 3 bentuk. Yang pertama adalah buat rangkaian di sini. Nanti ini Ibu sharekan ke wali kelas kalian. 1, mendesain ini. Ya, gambar ini. Kedua, desain PCB-nya. Yang ketiga, di bawahnya gambar ini nanti adalah desain layout komponen. Jadi untuk komponennya apa? Ini untuk komponen apa? Jadi kalau bisa dilihat kayak yang tugas kemarin dari kiri dan kanannya ya. Kiri dan kanannya akan kelihatan. Kalau ini nanti atas dan bawahnya. Jadi kalau nanti ini yang layout PCB-nya, satu lagi kalian nanti mendesain mengenai komponennya buat kotakan yang sama. Kemudian di sini kalian desain. Di sini mirror, atas dan bawah mirror. Jadi kalian nanti kalau di sini transistornya, berarti transistornya nanti di sini. R-nya di sebelah mana? Oh, R-nya di sini. Jadi R-nya nanti R kan bentuknya kotak. Nah, kita kasih kotakan di sini. Kotaknya sejajar dengan sini. Oh, ini adalah untuk yang R-nya. Oke, ini R-nya di sini. R-nya sejajar dengan di sini. Oh, berarti yang nanti adalah R yang kedua adalah di sini. Ya. Kemudian kapasitornya di sini, tengah-tengah di sini. Oh, berarti ini nanti untuk yang kapasitornya di sini sama di sini. Kapasitor nanti kan berupa apa? Berupa lingkaran. Kapasitor itu berupa lingkaran yang di sini. Ini sejajarkan di sini. Nah, tapi kapasitornya nanti itu kan bentuknya di sini, namun bentuknya adalah yang ini. Ini untuk kapasitor, kaki sini, kaki sini. Nah, gitu. Paham ya? Dimengerti? Ini secara manual. Ibu belum pakai software Proteus. Kalau nanti kalian pakai software Proteus akan lebih gampang. Tidak membuat satu persatu ini, tetapi kalian sudah ada komponen-komponen ini tinggal nempel. Tapi karena saya pengen menjelaskan prosesnya, jalurnya ini dulu, tidak boleh ketemu. Jadi itu jelas anak-anakku semuanya. Ibu ulangi lagi 3 yang harus kalian gambar. 1 adalah rangkaian ini, kedua adalah rangkaian jalur PCB-nya, yang ketiga adalah tata letak komponen.
Nanti Ibu sharekan lagi gambar skematiknya ke wali kelas kalian. Kemudian nanti kalian membuat gambarnya ini dalam kertas A4 secara portrait ya, secara portrait. Oke. Jadi itu kemudian Ibu sampaikan lagi kembali ke Zoom meetingnya. Ibu rekam, ini Ibu mulai ngisi ya. Sambil Ibu nunggu kalian ngisi, silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya, siapa? Jelas? Tolong nanti videonya Ibu juga rekam ini. Ibu juga rekam, nanti Ibu sharekan ke kalian lewat Pak Dimas supaya nanti bisa melihat lagi rekamannya sehingga kalian bisa mengerjakan tugas ya. Kemudian tugasnya selesai itu Ibu kasih waktu 1 minggu. Kemudian nanti kalian kirim di Schoology seperti biasa ya. Ibu kirim di Schoology, nanti kalian buat di sini nanti ini ada rangkaian sensor yang belum ngumpul juga. Ibu nanti buatkan di sini tempat mengumpulkan tugasnya. Nah, tempat mengumpulkan tugasnya di Schoology. Ya. Ibu sharekan tempat mengumpulkan tugasnya di Schoology. Ibu buatkan tadi nama rangkaiannya adalah rangkaian lampu pijar berkedip. Oke, ini Ibu copy. Ibu masukkan di sini. Ya, silahkan upload hasil gambar. Kemudian Ibu kasih waktu 1 minggu. 1 minggu berarti kalian nanti selesai itu adalah di 2 November ya, di 2 November siang malam hari kemudian Ibu buat. Nah, oke, jadi kalian nanti bisa mengumpulkan ini di sini ya, di kursus di lampu pijar berkedip. Kemudian yang rangkaian sensor yang minggu lalu masih Ibu tunggu. Hari ini selesai 26 jam 12 malam nanti. Ya. Ibu buat linknya dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang belum mengumpulkan tugas di ini pengertian dan PCB dan langkah-langkahnya, link PTS masih Ibu buka. Silakan melengkapi tugas-tugas yang belum selesai Ibu tutup. Nanti setelah Ibu umumkan siapa-siapa yang belum, tolong nanti dilengkapi ya. Oke, demikian yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Siap tidak. Siap Oke. tidak, Bu? Oke, kalau tidak tolong kameranya dinyalakan dulu, Ibu mau lihat. Kemudian kita foto dulu, yuk. Kameranya dinyalakan. Kameranya dinyalakan dulu supaya Ibu bisa melihat. Mbak Vera. Ya. Oke. Yuk, yang lain mana ini? Ya.
sudah. Oke, alhamdulillah sudah. Oke, jadi itu yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dapat memperjelas dan nanti video rekamannya Ibu sampaikan ke Pak Dimas. Oke, Ibu akhiri, selamat siang, semoga tetap jaga kesehatan ya. Semoga bulan Januari kita bisa KBM di sekolah. Oke, Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.